Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Juang Prasetya Huta Barat. Saya dari Universitas Politeknik LPP Yogyakarta, kelas A reguler, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dasar yang dimiliki oleh Microsoft Word. Oke, langsung saja. Pertama, di sini kita membuka aplikasi Microsoft Word-nya dulu dengan mengklik 2 kali. Pada awal tampilan Microsoft Word seperti ini. BTW di sini saya memakai Microsoft Word versi 2019. Pada bagian ini, di sini kita lihat ada menu di atas pojok kiri ini namanya Quick Access Toolbar yang berfungsi seperti meng-save file kita atau ya tombol-tombol yang penting seperti undo dan redo saat kita mengerjakan di file ini. Kemudian di sini ada file, home, insert, design, layout, preference, mailing, review, view, dan sebagainya. Ini disebut dengan menu bar. Dan di sini ada new Microsoft Word Document Word yang di tengah ini. Ini judul pada dokumen yang kita buat. Pada menu-menu toolbar ini ada fungsinya lagi yang seperti kita lihat di sini. Pada menu bar file kita buka, di sini ada home yang berfungsi seperti beranda tampilan utama pada Microsoft Word kalau kita mau buat new dokumen, blank dokumen, atau bisa juga dari sini kita lihat untuk buka file dokumen yang sudah kita buat. Ini saya contohkan seperti blank dokumen ini. Jika kita klik, di sini pastinya akan ada dokumen baru. Kita kembali lagi. Kedua ada new. Di new ini sudah jelas fungsinya juga sama. Kita membuat dokumen baru, tapi di sini ada ada pilihan beberapa kayak udah ada tampilannya gitu, jadi kita tinggal mengeditnya kembali di dalam Microsoft Word. Saya contohkan misalnya ini. Di sini kayaknya sepertinya kita ada kayak ngedownload lagi kali ya. Nah ini, jadi kita tinggal hanya mengubah-ubah. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada open. Menu open ini untuk fungsinya untuk kita membuka file dokumen kita yang sudah kita save. Di sini saya contohkan tugas bahasa Inggris. Nah, ini file yang sudah saya buat pada tugas bahasa Inggris kemarin, jadi bisa dibuka dalam menu ini open. Kemudian ada info. Info ini tentang info dokumen yang sedang kita buat. Ini kan tadi kan tugas bahasa Inggris saya. Nah, di sini infonya nih seperti ukuran, size, berapa page, berapa kata, huruf, total mengerjakannya 21 menit dan sebagainya. Kemudian ada fitur di file ini, ada menu save. Tentu saja ini fungsinya untuk meng-save dokumen kita yang sedang kita buat. Setelah ini tinggal saya save. Ini pasti otomatis sudah di save. Kemudian ada save as. Nah, di save as ini kita membuat, misalnya kita kan udah ini membuat file baru mau kita save lagi dengan nama yang berbeda bisa, dan tempat foldernya beda, jadi bisa kita buat dari save as ini. Saya contohkan nih, misal kita buat di sini folder baru kan ada nih folder bahasa Inggris. Saya contohkan tugas B Inggris 2, jadi tidaknya akan tersave lagi dan baru ini tugas bahasa Inggris 2. Kemudian di sini ada menu print. Nah, ini kalau kita mau ngeprint, jadi teman-teman bisa ya ngeprintnya dari sini menunya. Kemudian ada share untuk nge-share dari email atau sebagainya dokumen kita.
Kemudian ada menu export. Export ini berguna untuk kayak ini, mengubah bentuk file kita, misalnya Microsoft Word menjadi PDF. Saya contohkan di sini. Nah, bahasa Inggris. Ini dia, ini jadi bentuk PDF filenya. Kemudian di sini ada fitur close. Close ini berguna untuk menutup ya lembaran kita. Don't save. Kemudian pada menu lain, di sini ada account. Misalkan mau terhubung ke internet, feedback, layanan, dan di sini ada fungsi option ya. Ini gunanya kayak mengatur di dalam bagian file kita gitu, di market kita. Misalnya kayak di sini saya contohkan advance, kemudian di bagian display di sini show measurement in unit of centimeter. Kalau misalnya ini Microsoft Word kalian masih baru, masih settingan default, biasanya itu di sini milimeter settingannya, tapi yang kalau biasa kita gunakan centimeter, jadi tinggal kalian ubah aja gitu. Jadi fungsi di bagian option itu untuk ngubah-ngubah kayak gitulah. Kemudian kita buat new blank. Biasanya kita untuk membuat makalah atau laporan sejenisnya itu cukup simpel sih kalau untuk mengenai Microsoft Word. Pertama itu dalam menu yang perlu kita ketahui itu ini, di menu bar ini kita klik layout, terus ada margin, orientasi, sama size. Yang ketiga ini sangat perlu kalau kita membuat dokumen. Misal kita membuat ukuran margin ya kan, margin pada kita. Nah, di sini udah ada. Cuman kalau mau nge-custom, di sini ada bacaan custom margin. Nah, jadi di sini kalian mau buat topnya berapa, ukuran ke kiri kanannya. Biasanya kalau misalnya pada kalau kita mau buat makalah itu biasanya 443. 443. Kalau untuk buat laporan di sini ada previewnya. Kalau di sini ada mode landscape kan. Kalau misalnya ada buat laporan yang gunanya kayak landscape, di sini ada. Jadi kalau untuk buat kita laporan makalah biasanya yang potret ini. Kemudian di paper di sini kita ada ukuran A4, A3 dan sebagainya. Lalu di menu layout, header footer, di sini juga bisa ngatur ukuran header yang untuk di atas halaman sama nomor halaman sama di bawah itu. Oke, di sini udah ada nih. Cara tugas applikom. Nah, di sini kan udah teratur dia. Kemudian pada menu view, kalau misal kita mau lihat ini ukuran rulernya itu, di sini kita pergi ke menu view, kemudian klik di ruler ini. Nah, biar kelihatan. Nah, bahwasanya margin kita udah pas. Jadi kan tinggal ngetik pun udah enak gitu kalau misalnya membuat dokumen. Lalu pada menu home di sini kita bisa dilihat kayak untuk mengganti fontnya di sini. Kalau biasanya itu kan kayak kita membuat dokumen itu biasanya Times New Roman dengan size 12. Nah, kemudian sini ada bold untuk menebalkan tulisan, ada italic untuk dia biar miring, kemudian ada under apa ini ya, pokoknya dia jadi ada tulisan garis di bawah gitu. Kemudian di sini kita juga bisa mengubah posisinya, select left, dia seperti ini. Kemudian center ya sedikit di tengah, tapi ini kan kelihatan nggak di tengah karena kita ubah marginnya tadi 433 ya teman-teman. Sini ada yang paling kiri. Kemudian ini biasanya orang kalau misalnya nulis tugas tuh pakai yang ini sih, justify. Kemudian kita contohnya ini, kita buat nggak usah pakai italic. Nah, ini aja. Nah, di sini kita untuk ngubah ngatur-ngatur spasi dalam dokumen saat mengetik itu pergi ke paragraf di sini.
Lalu di sini biasanya kalau untuk mengetik itu yang bagusnya itu kayak lens spacingnya itu 1,5 dan 1,5 dan alignmentnya itu biasanya just fair ya, biar dia lebih rapi gitu. Nah saya copy di sini kan biar banyak. Bentar, sorry. Aduh. Nah di sini kan jadi kelihatan rapi gitu. Lalu kalau kita mau ngebuat misalnya kan gini, ke satu tugas satu tuh, kita membuat kayak ada titik-titik di samping banknya ini, tinggal kita di daerah gini, ditandai gini, baru ini kita bisa klik di sini bagian bulat. Kalau adanya hitam-hitam biasa dia bulat nih ya. Kemudian kalau misalnya adanya kayak mau angka di sini, jadi di sini kan di menu home ini pada untuk dasar-dasar yang kita pelajari semuanya ada di sini sih dong. Kemudian kayak ini kita kalau misalnya lagi kayak buat subbab itu di sini dia tempatnya. Kalau misal kayak di no spacing heading 1 di sini, baru kalau misalnya ini kita buat heading kedua, subbab kedua, pokoknya semuanya di bagian style ini lah ada. Kalau misalnya kita ngebuat nulis tuh kayak di dokumen-dokumen gitu. Kemudian apalagi ya, pada menu desain, layout, margin, size, orientasi ya. Nih ya, tadi yang saya bilang nih, kalau kita sudah landscape di sini, tapi saya potret. Ini ukuran kertas tadi udah kita atur A4. Kolom, di sini kalau misalnya kita mau buat kolom, jadi nggak pala penting untuk sekarang sih dasar-dasarnya. Yang penting kan bisa untuk kayak ngetik buat makalah itu udah saya jelaskan. Ini ada preference, table of contents. Oh ini kalau misalnya buat daftar isi itu kalau nggak salah ya. Oh bukan, iya. Kemudian pada menu insert di sini kita menemukan header dan footer. Fungsi header ini untuk kayak mengatur yang di halaman di makalah kita ini. Saya contohkan ya di sini. Ini saya buat header dan footer. Ini bagus. Nah, jadi di sini kayak kita buat tugas Picom. Nah, jadi di atas ini nanti tempat ada bacaan kayak gininya gitu, sama kayak misalnya buat tanggal kan. 20 tanggal 20/01/2020 misalnya gitu. Nah ini udah selesai, udah ada baru untuk kita juga bisa nambahkan footer di sini. Misalnya kayak halaman 1 tuh, ini nggak usah, bisa aja gitu, tapi tadi bisa kalian pilih sendiri sih jenis-jenisnya. Kemudian pada menu insert di sini ada pack number, top and pack. Ini gunanya juga kayak break nomor gitu loh. Jadi kan bisa suka tim buat nomor apa gitu di atas header kalian. Kemudian oh ya ini kalau misalnya kan kalian mau buat ini lembaran baru tuh kan, misalnya nih di UI1 ini tinggal kita
back break di sini. Back break. Nah, di sini muncul lagi ininya, halaman barunya. Nah, ini pun juga ada lagi ya. Mungkin kalau untuk di sini juga ada ini menu picture, kalau misalkan mau menambahkan foto, save, ini kayak buat pola-pola. Kemudian di menu ini sudah ada icon 3D, screenshot. Tapi di sini nggak ada contohnya ya. Nah, nih kalau kita mau buat daftar isi, ini akan atur-atur sendiri aja sih. Kemudian ada label review. Kayaknya kalau untuk yang dasar-dasarnya semua udah saya jelasin. Mungkin untuk pengenalan Microsoft Word ini cukup sampai sini ya untuk dasar-dasarnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Namanya juga di sini kita saling belajar ya kan. Cuman insya Allah apa yang sudah saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.